Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah baik. Kalau ibu tanya sehat, insya Allah pasti sehat ya. Tapi kalau baik, mungkin aja kalian di rumah lagi ada masalah dan dibawa ke sekolahan. Sebenarnya itu bakal mengganggu konsentrasi belajar kalian. Jadi ibu tekankan lagi di sini, pada baik semua keadaannya. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian bawa masalah dari rumah ke sekolah itu, kalian belajarnya kurang fokus, terus kalian lebih banyak murung, ya. Iya. Alhamdulillah kalau pada baik-baik aja. Oke, ibu tanya lagi, kalian udah pada siap buat belajar? Kalian udah serius? Kalian udah semangat? Kalau udah, bentar, kalian udah makan belum? Kalau ada yang belum makan, nanti ya jam istirahat. Jangan sekarang, kalau sekarang waktunya untuk belajar, oke? Iya, ya udah kita mulai ya. Kita lanjutkan materi kemarin. Materi kemarin kan tentang rukun iman. Nah, sekarang lebih dikhususkan lagi materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ibu percaya deh, kalian masih pada ingat iman itu artinya apa? Iya bagus, iman itu artinya percaya. Percaya itu meyakini. Meyakini itu dengan hati. Kalau mengucapkannya itu dengan lisan dan mengamalkannya itu dengan perbuatan. Orang yang beriman itu disebut mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman itu disebut kafir. Jika ditanya, ibu bagaimana sih orang yang beriman? Orang yang beriman itu minimal ada 4 unsur. Paling tidak ada 4 unsur yang ada pada dirinya, yang ada pada hatinya. Yaitu yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kita harus meyakini itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Rabb. Allah lah yang mengatur hidup, mati, rezeki, jodoh, dan mengatur semua yang ada di alam semesta. Allah itu ada sebelum semua ini ada. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh berpikir seperti itu ya. Kalau berpikir seperti itu, logika kita tidak akan bisa mencapainya sampai kapanpun. Ya, kita hanya meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah itu ada, Allah lah Tuhan kita. Yang ketiga, masalah sifatnya. Ya, yang ketiga, meyakini uluhiyah Allah. Meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa sih, Bu? Ya, meyakini bahwa Allah lah yang hanya patut kita sembah, gitu. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada lagi Tuhan yang patut kita sembah. Ya, kita tidak boleh menyekutukannya. Ya, perbuatan syirik lah contohnya. Pasti kalian tahu lah ya di sini, walaupun ibu nggak contohkan, tapi ya coba ibu mau contohkan dulu. Misalnya ada orang yang ingin kaya, ingin cantik, warungnya ingin banyak peminatnya, itu banyak bersekutu, meminta pekerjaan kayak gitu, disuruh bertapa, dan mereka itu meyakini bahwa iblis lah yang memberikan semua kekayaan, yang memberikan semua kecantikan. Padahal nyatanya Allah lah yang memberi rizki, memberi jodoh kita, ya, menghidupkan kita, mematikan kita. Itu tuh iblis hanya manipulatif. Ya, iblis itu bersifat manipulatif supaya kita jauh dengan Allah. Ya, itu tuh dosa besar. Syirik adalah dosa besar. Ibu yakin deh di sini nggak ada yang seperti itu, percaya kayak gitu, ya kan? Alhamdulillah.
Terus jangan sampai percaya ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, selanjutnya beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sempurna, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kita tidak boleh melakukan tamsil. Apa sih itu tamsil? Tamsil itu menyamakan Allah dengan sifat makhluknya. Ingat, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak sama. Allah itu yang menciptakan kita. Ya, Allah itu agung, Allah itu indah, Allah itu mulia. Jadi tidak sama. Ingat-ingat, ya. Terus kemudian kita tidak boleh melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir seperti itu, oke? Selanjutnya tidak boleh melakukan takwil. Apa sih itu takwil? Takwil itu meniadakan atau menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya tidak mempercayai ya. Selanjutnya takwil. Ya, tidak boleh melakukan takwil. Apa sih itu? Yaitu mengartikan makna dan sifat Allah kepada makna yang lain. Harus ingat-ingat 4 hal tadi ya. Oke. Misalnya ditanya, ibu gimana sih cara menambah keimanan? Keimanan itu sama seperti rasa cinta. Ya. Jika kita dekat dengan seorang yang kita cintai, maka cinta kita akan berkembang, maka cinta kita akan bertumbuh. Tapi kita jauh dengan orang yang kita cintai, maka perasaan kita juga akan jauh. Cinta kita akan memudar. Iman itu kan naik turun, jarang ada yang stabil. Ya. Jadi caranya kita mendekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan melakukan perintahnya. Itu ya, udah paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belajar sama ibu mah gak perlu tegang, gak perlu terlalu serius ya, tapi juga jangan bercandanya terlalu ya 50-50 lah. Oke. Takutnya kalau kalian itu terlalu serius, terlalu tegang gitu ya, jadi kalian itu materi yang ibu sampaikan kalian gak menerimanya dengan baik gitu. Tapi kalau kalian itu tenang, santai, relax, insya Allah materi itu akan masuk ke otak kita, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Insya Allah di sini mah muridnya hebat-hebat, pintar-pintar ya. Iya, ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, coba kerjakan di LKS ya halaman tadi ya. Di situ ibu udah terangkan jawabannya, pasti ada di situ. Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya. Ibu yakin kalian itu orang yang sukses ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ibu akhiri pertemuan kali ini. Nanti tolong KM dikumpulin ya ke ibu. Oke. Semangat. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.